Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Rosalina. Saya kelas 4B dari program pendidikan biologi UHAMKA. Di sini saya akan membicarakan tentang pemikiran Syed Muhammad Naqib Alatas, di mana Syed Muhammad Naqib Alatas ini lahir pada tanggal 5 September 1931. Beliau adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Syed Muhammad Naqib Alatas adalah pemikir besar yang orisinil di dunia Islam, di mana Alatas adalah orang pertama di dunia Islam kontemporer yang mendefinisikan, mengkonsepkan, menjabarkan arti lingkup dan muatan pendidikan Islam, ide dan metode islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Yang pertama adalah tentang metafisika Islam. Metafisika Islam yang diyakini Alatas itu bersumber dari para teolog, filsuf, dan juga sufi. Metafisika Islam adalah tasawuf filosofis yang merupakan sistem yang menerangkan hakikat realitas yang sebenarnya melalui penggabungan akal dan pengalaman dengan tingkatan yang lebih tinggi yang berada pada tingkatan supra-rasional dan juga transempirikal kesadaran manusia. Menurut Alatas, pencarian manusia untuk memahami hakikat realitas terdapat 2 aliran, yaitu aliran eksistensialis yang diwakili oleh cendekiawan sufi dan juga aliran esensialis yang diwakili oleh filosof. Yang selanjutnya, pemikiran Syed Muhammad Naqib Alatas adalah tentang hakikat manusia, di mana hakikat manusia itu manusia adalah makhluk yang mempunyai fitrah yang sempurna yang dimilikinya. Menurut Alatas, manusia adalah binatang yang rasional karena memiliki kelebihan akal dan untuk menalar, di mana akal adalah pada dasarnya berarti ikatan atau simbol yang mengandung suatu makna atau suatu sifat dan menyimpulkan objek-objek ilmu pengetahuan dengan menggunakan kata atau bahasa. Akal sama dengan qalb, yaitu satu alat penyerapan pengertian ruhaniyah yang disebut dengan hati. Nah, manusia memiliki sifat ganda yang dimiliki ruh dan jasad, yaitu sifat ruhaniyah dan sifat jasadiyah, dan juga memiliki jiwa, yaitu jiwa rasional dan jiwa badan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang pendidikan Islam, di mana pendidikan adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi atau anak yang pulang dan pergi sekolah yang diantar oleh pelayan. Di dalam Islam, pendidikan disebut dengan kata ta'dib yang mengacu pada ilmu atau pengetahuan, ta'lim atau pengajaran, dan juga tarbiyah atau pengasuhan. Di mana menurut Alatas, pendidikan harus memberikan pengetahuan tentang manusia yang disusul dengan pengetahuan lainnya yang untuk mengerti jati diri dengan benar. Yang selanjutnya, pemikiran dari Syed Muhammad Naqib Alatas adalah tentang sekularisme, di mana sekularisme menurut Alatas terjadi pada masa sekarang atau masa kini, dengan maksud terlepasnya dunia dari pengertian religiositas yang semu. Nah, pengertian atau istilah sekularisme itu muncul pada tahun 1846, yang dimana menurut George Holowacki, sekularisme adalah sistem etik yang didasarkan pada moral yang alamiah yang terlepas dari agama. Jadi sekularisme di sini juga dalam pendidikan Islam, sekularisme ini dapat menjadi pemisah di antara ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Yang selanjutnya adalah islamisasi ilmu pengetahuan, di mana menurut Syed Muhammad Naqib Alatas ini islamisasi ilmu pengetahuan terdiri dari 2 proses islamisasi. Yang pertama ada pemisahan yang memiliki unsur dan konsep dalam kebudayaan dan peradaban barat. Dan yang kedua adalah memasukkan unsur Islam dan konsep ke setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Sekian dari saya tentang pemikiran Syed Muhammad Naqib Alatas. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.